Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru. Baik, kali ini saya akan menyampaikan tugas terkait tentang motivasi dan kurikulum merdeka. Seri Semangat Guru 2. Kompetensi non-teknis pendukung implementasi kurikulum merdeka, dan kali ini adalah tugas referensi. Nah, saya akan memperkenalkan diri. Baik, nama saya Erlina Dukuswardani, SPSI. Untuk tahun ajaran baru 2002-2003 saya diamanai untuk menjadi guru PJOK. Dan saya mengajar di SD Integral Lukman Al-Hakim di Situbondo, Jawa Timur. Tujuan pembuatan video ini yaitu sebagai tindak lanjut dari tugas latihan mandiri atau refleksi motivasi dan merdeka belajar, dan berbagai pengalaman setelah mengikuti webinar 1 seri Semangat Guru 2. Apa itu merdeka belajar? Merdeka belajar adalah suatu pendekatan yang dilakukan supaya siswa bisa memilih pelajaran yang diminatinya. Hal ini dilakukan supaya semua siswa bisa mengoptimalkan bakatnya dan bisa memberikan sumbangan yang paling baik berkarya untuk negeri. Bagaimana lembaran aksi membantu Anda untuk melatih motivasi? Yang pertama adalah lembaran aksi sangat membantu dan menjadi panduan buat kita melatih meningkatkan motivasi kita, baik untuk diri kita sebagai seorang guru maupun untuk memberikan motivasi kepada murid, sehingga proses pembelajaran yang berlangsung secara lebih bersemangat dan berkesinambungan. Pada lembar aksi yang pertama sangat membantu saya karena pada lembar aksi tersebut dipaparkan secara sistematis sebagaimana kita sebagai seorang guru mampu mengenali kebutuhan diri dan menyadari kebutuhan sebelum menentukan tujuan untuk berorientasi pada proses dan bukan pada hasil. Nah, di sini ada 3 tips untuk para pengajar pengolah motivasi dan menerapkan merdeka belajar. Tips yang pertama yaitu saling berbagi dengan teman sejawat dan mengajak para pengajar untuk terus belajar meningkatkan kualitas diri. Tentunya kita sebagai seorang guru harus meningkatkan kualitas diri kita. Jadi menjadi guru sekarang dengan guru yang lalu pasti ada perbedaannya, yaitu kita harus memperbaiki diri, meningkatkan kualitas diri dengan cara banyak belajar, mengikuti webinar atau diklat-diklat secara online. Yang kedua, terus dalam menambah wawasan. Nah, ini penting sekali karena sebagai seorang guru harus memiliki wawasan yang sangat luas untuk memberikan gambaran-gambaran tentunya untuk kedepannya anak didik kita. Yang ketiga yaitu mengembangkan bakat siswa dengan menerapkan merdeka belajar yang tepat agar tercipta belajar yang bahagia dan motivasi guru. Jadi untuk mendapatkan pencapaian materi yang menyenangkan, tentunya kita harus menerapkan merdeka belajar agar tercapainya belajar yang mandiri tadi, belajar yang bahagia. Baik, motivasi sendiri itu sebenarnya lebih tepatnya ada 2 proses. Ada 2, terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah konten dan proses. Yang pertama kita akan mengulas tentang apa itu konten. Konten adalah motivasi yang mengacu pada jenis kebutuhan manusia. Jadi kalau kita mengajar sebagai guru SD, mungkin kebutuhan kita untuk menyampaikan atau memberikan materi kepada siswa didiknya kita bisa melalui video-video yang menarik atau melalui visual ataupun melalui
materi, teori dan sebagainya. Tetapi pada saat kita memberikan materi untuk siswa kita di TK, maka kebutuhannya apa? Tidak mungkin kita hanya memberikan video tentang materi pembuatan dispenser melalui air minum, maka tentu tidak bisa. Nah, maka dari itu, melihat dari kebutuhannya, kalau kita mengajar sebagai seorang guru TK, tentu yang kita butuhkan adalah praktek. Seperti itu penjelasannya. Yang kedua adalah motivasi tentang proses. Proses yaitu motivasi yang mengarah pada perilaku yang menghasilkan tindakan dalam pencapaian tujuan. Perilakunya bagaimana untuk mencapai tujuan itu, yang kayak saya katakan tadi, yaitu melalui pendekatan terhadap siswa didik, sehingga diharapkan dengan pendekatan seorang guru ke siswa menjadikan setiap materi yang kita sampaikan itu mudah dipahami oleh siswa. Kompetensi yang harus dilatih guru untuk meningkatkan kinerja guru yaitu apa saja? Di sini ada 3 hal yang dapat melatih atau meningkatkan kinerja guru. Yang pertama adalah mengenali kebutuhan diri dan murid. Yang kedua adalah menyusun tujuan pembelajaran di kelas. Jadi penting sekali kita menyusun pembelajaran atau RPP. Yang ketiga adalah strategi umpan balik yang berkelanjutan. Artinya apa yang sudah kita sampaikan kepada murid kita, tentunya itu kita kembalikan ke murid. Kita berikan ke murid, kita cek dulu apakah umpan baliknya itu berkelanjutan atau tidak. Lalu bagaimana lembar aksi membantu Anda melatih motivasi? Kemarin kita sudah belajar tentang refleksi motivasi Merdeka Belajar. Nah, motivasi itu perlu nggak sih dalam kita sebagai guru itu dalam mengajar? Penting nggak motivasi itu? Nah, tentu kita juga perlu membangkitkan motivasi siswa kita. Nah, motivasi siswa kita perlu kita bangkitkan. Untuk mencapai motivasi yang sudah kita susun, pasti perlu langkah-langkah. Nah, langkah-langkah itu apa saja? Tahapan-tahapan atau langkah-langkah itu apa saja? Tentu yang pertama adalah langkahnya adalah pendekatan siswa didik kita. Jadi menjadi seorang guru tentunya tidak hanya menyampaikan materi yang kita sampaikan. Mungkin di era yang IT ini kita tidak kesulitan untuk mendapatkan materi-materi yang sudah ada, baik referensi melalui buku ataupun melalui website. Nah, tetapi pendekatan kita terhadap siswa itu sangatlah penting. Kenapa saya katakan demikian? Apabila kita menjadi seorang guru hanya memberikan materi yang ada di papan tulis mungkin atau menggunakan LCD yang lebih menarik, tetapi kita tidak bisa melakukan pendekatan terhadap siswa kita, maka hasilnya mungkin hanya 80%. Saya katakan di sini adalah langkah yang pertama adalah pendekatan kita sebagai guru dengan peserta didik. Itu adalah sangat penting, maka saya kasih poin yang pertama adalah pendekatan. Nah, pendekatan ini tentunya membuat siswa itu merasa nyaman. Kenyamanan siswa itu membuat materi apapun yang kita berikan akan mudah mereka pahami, mudah mereka serap gitu.